Bayangkan suatu hari kamu sedang asik menjelajahi internet, kamu membuka browser, mengetik URL, dan dalam sekejap mata, halaman web favoritmu muncul di layar. Atau mungkin kamu sedang menonton video streaming. Pernahkah kamu berpikir bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin data yang berada di server yang mungkin berlokasi ribuan meter jauhnya bisa tiba di layar kita hanya dalam hitungan detik? Sekilas, sepertinya itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi sebenarnya, ada serangkaian proses rumit yang terjadi di balik layar. Mulai dari perangkatmu yang mengirim permintaan, hingga data yang dikemas dan dikirimkan berbagai titik. Semua itu bisa terjadi berkat sebuah kerangka kerja yang luar biasa, yang biasa disebut model TCP/IP. TCP/IP adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memungkinkan perangkat kita terhubung dan berkomunikasi di seluruh dunia, memastikan setiap data sampai dengan aman dan tepat waktu. Di video kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik model TCP/IP ini. Kita akan membahas bagaimana model ini bekerja melalui 4 lapisan utama. Mulai dari lapisan yang paling dasar, mulai dari bagaimana aplikasi web seperti browser atau email bisa berfungsi. Jadi, siap untuk memahami bagaimana internet benar-benar bekerja? Yuk kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia jaringan dengan membahas model TCP/IP. Model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kerangka dasar komunikasi data di internet dan jaringan komputer lainnya. Model ini berfungsi sebagai panduan bagi protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dalam jaringan. TCP/IP terdiri dari 4 lapisan yang saling terkait, dan setiap lapisan bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu dalam proses komunikasi data. Yang pertama adalah lapisan akses jaringan. Lapisan ini adalah dasar dari model TCP/IP dan berfungsi untuk mengirimkan data ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan fisik. Tugas utama dari lapisan akses jaringan adalah mengelola bagaimana data ditransmisikan melalui media fisik, misalnya kabel Ethernet, Wi-Fi, atau serat optik. Ini juga menangani konversi data menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui jaringan fisik dan sebaliknya. Protokol yang bekerja pada lapisan ini bervariasi, tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. Misalnya, Ethernet untuk jaringan kabel atau IEEE 802.11 untuk jaringan nirkabel. Selain itu, lapisan ini juga bertanggung jawab dalam hal framing atau membagi data menjadi unit-unit lebih kecil, serta menangani error detection atau pendeteksian kesalahan agar data dapat dikirim dengan aman. Lapisan selanjutnya adalah lapisan internet. Lapisan ini berfungsi sebagai routing dan pengalaman logis. Artinya, lapisan ini memastikan data Anda tahu kemana harus pergi dan bagaimana sampai ke sana. Protokol utama di sini adalah Internet Protocol atau IP. Ada 2 jenis IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 sudah ada terlebih dahulu dan yang lebih umum digunakan. Sedangkan IP versi 6 adalah IP yang paling baru dan memiliki banyak alamat. IP memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, memberi alamat kepada setiap perangkat di internet atau biasa yang disebut sebagai alamat IP. Yang kedua, memecah data menjadi paket-paket kecil yang disebut datagram. Ketiga, menentukan rute terbaik untuk setiap paket data. Lapisan transport bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi data antar dua perangkat berjalan dengan baik. Protokol utama yang bekerja pada lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan segmentasi data, yaitu memecah data menjadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen untuk TCP ataupun datagram untuk UDP, dan mengkonstruksi data setelah diterima. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer, sehingga programmer dapat memilih layanan mana yang dibutuhkan untuk aplikasi mereka. TCP adalah protokol yang andal dan memastikan bahwa semua data yang dikirimkan dengan benar dan urutan yang tepat. Jika ada paket yang hilang, TCP akan meminta pengiriman ulang.
TCP menggunakan proses handshake 3 arah untuk memulai komunikasi dan memastikan komunikasi yang stabil. UDP sendiri adalah protokol yang tidak terlalu andal jika dibandingkan dengan TCP, tapi lebih cepat. UDP sendiri tidak menjamin bahwa semua data akan sampai atau bahwa data akan sampai dalam urutan yang benar, tetapi digunakan ketika kecepatan yang lebih memungkinkan untuk memberikan kecepatan yang lebih, seperti pada streaming video ataupun game online. Lapisan interaplikasi adalah lapisan teratas dalam model TCP/IP dan merupakan latar muka antara pengguna dan jaringan. Semua protokol dan aplikasi jaringan yang berinteraksi langsung dengan pengguna berada di lapisan ini. Fungsi utama dari lapisan ini adalah menyediakan layanan untuk aplikasi pengguna akhir atau end user seperti pengiriman email, browsing web, atau transfer file. Selanjutnya ialah macam-macam protokol. Protokol yang bekerja pada lapisan aplikasi meliputi di atas sebagai berikut. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol yang digunakan untuk mengakses dan transfer data dari website. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini berfungsi untuk mentransfer file antara klien dan juga server. Dan yang terakhir ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini berfungsi untuk mengirim email. Protokol-protokol di atas menangani komunikasi di antara aplikasi dan pengguna akhir, serta memastikan data terkirim dan diterima dengan benar. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan komponen HTTPS. HTTPS menggunakan dua teknologi utama untuk mencapai keamanan. Yang pertama, SSL atau TLS, ini Secure Sockets Layer, dan Transport Layer Security, protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi koneksi antara klien dan juga server. Saat ini, TLS penerus SSL yang lebih banyak digunakan karena lebih aman. Yang kedua ada sertifikat SSL atau TLS, sertifikat digital yang digunakan oleh situs web untuk memverifikasi identitasnya kepada pengguna atau user. Setelah beberapa penjelasan tadi, adapun cara kerja TCP/IP dalam jaringan internet. Untuk menjelaskan cara kerja TCP/IP, mari kita ambil contoh seorang pengguna yang mengakses sebuah situs web. Yang pertama, saat pengguna mengetik URL di browser yang berada di lapisan aplikasi mengirimkan permintaan HTTP ke server web yang berisi URL halaman web yang diminta. Yang kedua, permintaan HTTP ini kemudian diteruskan ke lapisan transport, di mana TCP akan membagi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan menambahkan header TCP untuk memastikan bahwa segmen bisa disusun kembali dengan benar di sisi penerima. Yang ketiga, di lapisan internet, setiap segmen dibungkus dalam paket IP dengan alamat IP sumber. Sumber tersebut adalah komputer pengguna dan alamat IP tujuan adalah server web. Yang keempat, paket-paket ini kemudian dikirimkan melalui lapisan akses jaringan yang akan menentukan jalur fisik terbaik untuk mengirimkan data melalui jaringan fisik, misalnya melalui router dan switch. Yang kelima, server web menerima data dan prosesnya diulang secara terbalik. Lapisan internet memeriksa alamat IP, lapisan transport menyusun kembali segmen-segmen, dan lapisan aplikasi menerima permintaan HTTP. Yang keenam adalah server web kemudian mengirimkan halaman web kembali melalui proses yang sama dengan pengguna. Setelah beberapa penjelasan yang sudah dijabarkan, adapun kesimpulan yang kita raih dalam modul kali ini. Modul TCP/IP memungkinkan komunikasi yang efisien dan andal melalui jaringan yang kompleks seperti internet. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang berfokus pada aspek-aspek berbeda, dari komunikasi data, mulai dari pengaturan fisik jaringan hingga aplikasi pengguna. Kombinasi dari lapisan-lapisan ini memungkinkan data mengalir dengan lancar antar perangkat yang berbeda, memastikan internet berfungsi yang lebih baik. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan kita mengenai model TCP/IP dan bagaimana setiap lapisannya bekerja untuk memastikan data dapat berpindah dengan lancar di internet. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih memahami cara kerja di balik layar setiap kali kita menggunakan internet.
dari browsing web, streaming hingga mengirim email. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih guys buat kalian semuanya. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli durian. PJPIP sudah kita jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk masa depan. See you guys.